Sahabat Komsos yang terkasih, berjumpa kembali dalam program Embun Surgawi Komsos Keuskupan Atambua, Senin 12 Februari tahun 2024. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami saat ini. Kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu menerangi hati dan jiwa kami, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami, pedoman dan arah hidup kami dalam menapaki pesiarahan kami pada hari ini. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, permenungan kita pada hari ini kita dasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Sahabat Komsos yang terkasih, orang-orang Farisi dalam bacaan Injil pada hari ini meminta tanda kepada Yesus. Namun permintaan mereka bukanlah sebuah permintaan yang murni yang berasal dari dalam hatinya, karena ingin melihat kasih karunia Allah yang mengalir dalam diri Yesus. Tetapi permintaan mereka itu adalah upaya untuk mencobai Yesus. Bagi Yesus permintaan ini bukanlah permintaan yang murni, sehingga Yesus tidak menjawab permintaan itu. Bahkan Yesus mengatakan, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak diberi tanda." Dan kemudian Yesus meninggalkan mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita pun kita juga seperti orang Farisi yang menuntut tanda dalam kehidupan kita. Pada situasi-situasi, mungkin pada situasi-situasi genting, pada situasi-situasi yang kadang-kadang menuntut sebuah keputusan-keputusan. Namun saudara-saudari yang terkasih, bagi kita sebagai orang beriman, yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah secara lebih mendalam, ketika hati kita semakin dimurnikan oleh Allah, kita semakin dekat dengan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan rahmat Roh Kudus. Sesungguhnya kita dimampukan oleh Tuhan untuk melihat betapa banyaknya tanda-tanda yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Tanpa kita menuntut pun Tuhan akan menghadirkan begitu banyak tanda-tanda melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Baik itu peristiwa-peristiwa yang mendatangkan sukacita, peristiwa-peristiwa yang membahagiakan, maupun peristiwa-peristiwa yang kadang membuat kita merasa pedih, peristiwa-peristiwa sedih, peristiwa-peristiwa duka dan lain sebagainya. Melalui pengalaman-pengalaman hidup kita ini, Tuhan selalu hadir, menandakan dirinya dalam kehidupan kita. Namun persoalannya adalah sejauh mana kita mampu untuk melihat tanda-tanda itu. Sejauh mana kita menyadari kehadiran Tuhan melalui peristiwa pengalaman-pengalaman hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, bukan untuk mencobai Tuhan, tetapi bahwa kita semakin percaya dan menyerahkan diri bukan karena tanda, tetapi semakin percaya, semakin beriman, semakin dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan begitu banyak peristiwa kehadiran Tuhan, tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati kita akan rahmat Roh Kudus yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, yang memurnikan kita, yang memampukan kita untuk semakin menyadari kehadiran Tuhan. Pada hari ini sadarilah, dalam pengalaman-pengalaman mulai dari pagi ini sampai tengah malam nanti, peristiwa-peristiwa perjumpaan Anda dengan sesama Anda, pengalaman-pengalaman pekerjaan Anda, pengalaman peristiwa-peristiwa hidup Anda ketika selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka akan begitu banyak peristiwa yang sungguh-sungguh kita akan melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semakin memurnikan hati kita, meminta rahmat Roh Kudus menerangi hati kita. Semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin dicerahkan, kita akan semakin melihat karya-karya agung Tuhan melalui peristiwa-peristiwa pengalaman hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Anugerahkanlah rahmat penerangan dalam diri kami. Anugerahkan rahmat Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami juga semakin sadar akan kehadiran-Mu di tengah peristiwa-peristiwa hidup kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup, karya-karya kita, pekerjaan-pekerjaan kita pada hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.